Sekarang kembali kepada kitab haji. Ada catatan setelah membahas tentang tawaf. Catatan bunyi begini, jika ada orang yang saat tawaf kemudian berhadas. Bayangin saja kalau kita tawaf ya, berarti haji dan umrah kita. Baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Jadi kalau dalam keadaan tawaf kok terputus dengan hadas, syaratnya tawaf adalah bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Dan namanya manusia, tiba-tiba Anda lagi tawaf. Jangan Anda deh, ada orang lagi tawaf, tiba-tiba hadas ya. Batal wuduknya. Atau tiba-tiba datang haid. Maka terputuslah tawafnya. Kalau ia berhadas kecil, kalau hadasnya hadas kecil, maka ia harus bersuci kembali. Ngambil air wudhu. Dan ia bisa melanjutkan bilangan tawaf yang sudah dilaksanakan dan tidak harus memulai dari awal. Misalnya di tawaf ketiga masuk ke 4. Tawaf ketiga masuk ke 4. Di perjalanan di tawaf yang keempat batal wudhu. Dia ngambil air wudhu, balik lagi, melanjutkan yang keempat. Itu. Jadi bukan istiqnaf, bukan memulai dari awal lagi. Misalnya jika ia sudah melakukan tawaf cuma 3 putaran, maka ia tinggal melanjutkan putaran yang keempat sampai selesai. Ini adalah pendapat dalam madhab Syafi'i. Sudah, lebih enak, nggak usah. Nggak batal, nggak hangus yang sudah dilakukannya. Akan tapi jika ingin memulai dari awal, maka itu lebih bagus karena ini telah keluar dari khilafnya para ulama. Memulai dari awal juga boleh. Ya mungkin tenaga ada dan juga kenyamanan ada. Mulai dari 0 saja deh. Karena terdapat pendapat yang mengatakan bahwa bilangan tawaf yang sudah dikerjakan tidak dianggap dan harus mulai dari awal. Cuman ada kemudahan ya sudah ambil. Paling tidak untuk diketahui. Selesai. Bagi wanita haid, ini lanjutan tentang tawaf. Yang mengonsumsi obat penunda bagi wanita haid. Yang mengonsumsi obat penunda haid saat haji atau umrah. Baik sebelum haid tiba atau saat haid karena dia ingin melakukan tawaf, maka dia minum obat kemudian haidnya berhenti. Maka haji atau umrohnya sah selagi terbukti saat tawaf dalam keadaan suci. Jadi yang penting rumus haid bukan masalah obat. Jadi kalau minum obat kok tiba-tiba darah berhenti, ya sudah dihukumi berhenti sesuai dengan hukum cara menghukumi darah haid. Dia bersuci, habis suci tawaf. Seperti itu. Atau dari awal dia minum obat agar tidak haid. Maka biarpun wah mestinya hari ini saya lagi deres-deresnya haid hari ini. Cuman karena kemarin minum obat, ya tidak keluar darah, ya dianggap tidak keluar darah haid. Tawafnya sah. Cuman kita ini kan berbuat baik, nggak boleh pakai hawa nafsu dan sebagainya. Harus ada pertimbangan-pertimbangan lain. Hal yang terpenting adalah di saat melakukan tawaf wanita tersebut harus dalam keadaan suci sudah. Biarpun pakai obat caranya. Meskipun disiasati menggunakan obat. Akan tetapi kami ingatkan, yang juga harus perhatikan dalam mengonsumsi obat penunda haid adalah petunjuk dokter. Apa kata dokter? Dokter yang jujur ya, bukan dokter jualan obat. Jualan obat bilang nggak apa-apa, ini jamin aman. Bukan dokter yang jujur. Klinik yang jujur. Pernah enggak ngelihat sebuah tempat, tidak tahu tempat apa. Ada produk susu terbaru. Sebuah contoh saja. Produk susu bayi terbaru. Ditempelkan di rumahnya seorang dokter atau klinik barangkali. Promonya apa? Lebih bagus daripada susu ibu. Wah dahsyat nih. Nah ini, misalnya ada begitu, ini bagaimana nih promonya berlebihan ini. Ya nggak ada yang bisa mengalahkan susu ASI. Cuman barangkali ada.
Jadi hanya mementingkan jualan saja, bukan mementingkan kemaslahatan. Jadi harus jujur, ibu, kondisi ibu begini nggak sebaiknya minum obat. Kasih tahu dong. Ada orang sehat, tidak ada masalah. Biarpun katanya, ini kan juga perlu petunjuk dokter juga dan pembuktian, katanya yang pernah minum obat penunda haid ini akhirnya apa? Haidnya berantakan di bulan-bulan berikutnya. Misalnya ya ada mungkin macam-macam, ada istihadah dan wallah alam, kita perlu. Yang penting maksudnya apa? Petunjuk dokter ini penting, jangan diremehkan dokter, bukan ustadz saja di sini berguna. Justru dalam hal ini yang perlu dipatuhi adalah dokter. Jika menurut dokter menggunakan obat untuk menunda haid mengganggu kesehatan, maka ia tidak boleh mengonsumsinya. Namun jika menurut dokter aman dan tidak akan menimbulkan masalah bagi kesehatan, maka ia boleh menggunakan obat untuk menunda haidnya. Itu aja. Jangan dengan hawa nafsu. Mungkin orang dengan hawa nafsu pengen Ramadan full sehingga tidak haid di bulan Ramadan. Ujung-ujungnya sakit nanti, jangan-jangan. Allah memang buat seperti itu, ada wanita per bulan dibersihkan demi kesehatan mereka. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.